Sesawi Kur Yesu Channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan hari ini, pekan biasa ketiga, sahabatku, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau melihat dalam kitab suci, sahabatku, ada dua tokoh besar dalam sejarah keselamatan, sahabatku, yaitu Daud dan Yesus, ditemui oleh tokoh Israel, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, namun apa yang disampaikan berbeda. Sungguh kepada Daud dalam kisah 2 Samuel, sahabatku, mereka ingin mengadakan perjanjian. Sedangkan sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kepada Yesus mereka menyampaikan tuduhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, setelah pihak keluarganya menuduh Yesus sebagai orang yang tidak waras lagi, sahabatku, kini ahli-ahli Taurat menuduhnya sebagai orang yang kerasukan Beelzebul, sahabatku, yang mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Namun sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Yesus menepis tuduhan itu. Sungguh dengan mengatakan tidak mungkin iblis melawan dirinya sendiri, membangun hoaks dan tuduhan tak berdasar selalu lahir dari iri hati dan sikap ingin mempertahankan kuasa dan cari panggung murahan, sahabatku. Mereka ini adalah orang berdosa yang menganggap dirinya benar dan kudus, sahabatku. Inilah dosa menghujat Roh Kudus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih, jadi dosa menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diampuni, sahabatku. Bukan sikap Allah yang tidak mau mengampuni manusia,
tetapi manusia menolak tawaran bebas Allah untuk bertobat, sahabatku. Itulah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat yang menuduh Yesus pada saat itu, sahabatku. Padahal mereka berada dalam garis historis perjanjian dengan Allah, sahabatku. Daud telah memberikan contoh kepada mereka dengan membuka diri kepada sesama dan Tuhan, sahabatku. Hal itu antara lain dilakukannya dengan membuat perjanjian dengan wakil Israel dalam menjalankan kekuasaannya, sahabatku. Sungguh, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, perjanjian ini diejawantahkan dari perjanjian dengan Allah, sahabatku. Dengan itu, kekuasaan Daud sangat langgeng. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita diingatkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan, sahabatku. Lalu bagaimana sikap kita menanggapi firman Tuhan? Merenungkan dan merefleksikannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah kami untuk tidak menjadi penyebar hoaks, tetapi membuka diri terhadap kebenaran-Mu, supaya kami tidak melawan karya Roh Kudus. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Ya Tuhan, kami berdoa pula bagi mereka-mereka yang saat ini merasakan luka hati, beban mental, ditinggalkan, dikucilkan. Ya Tuhan, Engkau berikan segenap kekuatan, perlindungan, kesejahteraan, dan petunjuk dari-Mu Tuhan. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau boleh dan terima firman Tuhan dan renungan bersama. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang semakin dikuatkan, banyak orang semakin diteguhkan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.